Halo Bapak dan Ibu, apa kabar? Senang sekali bisa kembali menyapa Anda di sini. Terima kasih banyak sudah kembali berkunjung di video ini. Bagi Anda yang baru pertama kali mampir ke channel ini, selamat datang di Lansia Wajib Sehat. Sebagai seorang dokter, saya sering melihat pasien lansia dengan berbagai keluhan kesehatan yang berkaitan erat dengan pola makan. Banyak yang mengira penurunan fungsi tubuh adalah hal yang tak terhindarkan seiring usia. Namun, kisah Nenek Marni membuktikan hal sebaliknya. Ia datang pertama kali dengan keluhan kelelahan, nyeri sendi, dan daya ingat menurun. Setelah saya sarankan untuk fokus pada nutrisi, Nenek Marni kembali dengan perubahan luar biasa. Senyumnya lebih cerah, langkahnya tegap, dan semangatnya membara. Saya takjub melihat transformasinya. Ia dengan antusias bercerita bagaimana ia mulai mengonsumsi ikan gabus untuk kesehatan jantung dan otak, sayuran hijau untuk energi dan pencernaan, serta kacang-kacangan sebagai camilan sehat yang membantu fokusnya. Perubahan pada Nenek Marni sungguh mencengangkan. Telur menjadi sumber protein ototnya, buah naga meningkatkan daya tahan tubuhnya, dan minyak kelapa murni menggantikan minyak goreng biasa untuk kesehatan jantung. Ia juga rutin mengkonsumsi tempe untuk tulang dan pencernaan, ubi, jalar untuk energi stabil, teh hijau untuk antioksidan, dan jeruk untuk kekebalan tubuh. Kisah Nenek Marni adalah bukti nyata bahwa dengan informasi yang tepat dan komitmen pada pola makan sehat, kita tidak hanya bisa mengatasi keluhan umum penuaan, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup secara signifikan. Ia adalah contoh hidup yang luar biasa, menunjukkan bahwa nutrisi optimal adalah kunci untuk menikmati hidup sepenuhnya. Bahkan di usia senja, pernahkah Bapak dan Ibu bertanya-tanya, apa rahasia di balik lansia yang tetap energik, gesit, dan kuat meskipun usia terus bertambah? Jawabannya seringkali tidak serumit yang kita bayangkan. Kunci utamanya terletak pada bagaimana kita memelihara tubuh kita dari dalam, dan itu dimulai dari piring macan kita setiap hari. Banyak lansia merasa bahwa penurunan energi, otot yang melemah, atau bahkan masalah ingatan adalah bagian tak terpisahkan dari proses menua. Padahal sebenarnya, sebagian besar masalah tersebut bisa diperlambat, bahkan dicegah dengan asupan nutrisi yang tepat. Bayangkan tubuh kita seperti sebuah mesin canggih yang telah bekerja puluhan tahun, tanpa bahan bakar yang berkualitas dan perawatan yang rutin. Tentu performanya akan menurun drastis. Begitu pula dengan tubuh kita. Seiring bertambahnya usia, kebutuhan nutrisi tertentu justru meningkat, sementara nafsu makan atau kemampuan tubuh menyerap nutrisi bisa berkurang. Inilah mengapa pemilihan makanan menjadi sangat krusial. Nutrisi yang tepat bukan hanya tentang menghindari penyakit, tetapi juga tentang mempertahankan vitalitas, kekuatan otot untuk kaki yang kuat, ketajaman pikiran, dan kualitas hidup yang prima di usia senja. Ini bukan sekadar mitos, melainkan fakta ilmiah yang telah terbukti. Sebelum kita masuk ke pembahasan lebih lanjut, saya ingin tahu, dari kota mana Anda menonton video ini, dan berapa usia Anda saat ini? Silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk menyukai video ini dan subscribe ke Lansia Wajib Sehat agar Anda tidak ketinggalan berbagai tips dan ilmu terbaru dari kami. Sekarang, mari kita bahas makanan untuk lansia, aktif, sehat, dan awet muda. Pertama, ikan gabus. Ikan gabus adalah salah satu pilihan nutrisi yang sangat direkomendasikan bagi lansia. Ikan air tawar ini kaya akan protein albumin, protein penting yang berperan dalam menjaga keseimbangan cairan tubuh dan membantu pemulihan jaringan. Albumin juga penting untuk daya tahan tubuh dan mempercepat penyembuhan luka, suatu aspek krusial bagi lansia. Ikan gabus juga mengandung asam lemak esensial yang bermanfaat untuk kesehatan jantung dan otak. Asam lemak ini membantu menjaga fungsi kognitif yang optimal dan mendukung kesehatan pembuluh darah. Lebih dari itu, ikan gabus juga merupakan sumber protein berkualitas tinggi secara keseluruhan. Protein adalah fondasi utama bagi pemeliharaan dan perbaikan otot, yang sangat penting bagi lansia untuk mencegah sarkopenia, penyusutan massa otot, dan menjaga kekuatan kaki. Dengan otot yang kuat, risiko jatuh pun akan berkurang secara signifikan, memungkinkan lansia untuk tetap aktif dan mandiri. Kombinasi nutrisi ini menjadikan ikan gabus pilihan makanan yang komprehensif untuk mendukung vitalitas di usia senja. Kedua, sayuran hijau bayam. Brokoli. Sayuran hijau seperti bayam dan brokoli adalah gudang nutrisi yang tak boleh dilewatkan. Mereka penuh dengan antioksidan yang bekerja keras melawan radikal bebas dalam tubuh. Radikal bebas adalah molekul tidak stabil yang dapat merusak sel-sel tubuh dan mempercepat proses penuaan serta perkembangan penyakit kronis.
dengan mengonsumsi sayuran hijau secara rutin. Kita memberikan perisai pelindung bagi sel-sel tubuh. Selain antioksidan, sayuran hijau juga kaya akan vitamin K, nutrisi penting untuk kesehatan tulang. Vitamin K berperan dalam proses pembekuan darah yang sehat dan juga membantu mengikat kalsium ke dalam matriks tulang, menjadikannya lebih padat dan kuat. Tak hanya itu, sayuran hijau juga mengandung kalsium, zat besi, dan magnesium, mineral esensial yang mendukung kesehatan otot dan tulang secara keseluruhan. Beberapa di antaranya, seperti bayam, juga memiliki lutein dan zeaxanthin, dua antioksidan yang sangat spesifik dan vital untuk kesehatan mata, melindungi dari degenerasi makula dan katarak, kondisi yang sering menyerang lansia. Ketiga, kekong almond, kenari, mete kacang-kacangan seperti almond, kenari, dan mete adalah camilan sehat yang sangat direkomendasikan. Mereka kaya akan lemak sehat, lemak tak jenuh tunggal dan ganda, protein, dan serat, menjadikannya paket nutrisi lengkap. Lemak sehat di dalamnya sangat bermanfaat untuk kesehatan jantung, membantu menurunkan kadar kolesterol jahat, dan mengurangi risiko penyakit kardiovaskular. Protein dan serat juga membantu menjaga rasa kenyang lebih lama, sehingga dapat membantu mengontrol berat badan. Selain itu, kacang-kacangan juga dikenal sangat baik untuk fungsi otak. Kenari, misalnya, kaya akan omega-3 yang mendukung kesehatan kognitif. Almond mengandung vitamin E, antioksidan yang melindungi sel-sel otak dari kerusakan oksidatif, yang dapat mendukung kesehatan memori dan mencegah penurunan fungsi kognitif. Mete kaya akan magnesium, mineral penting untuk kesehatan tulang, otot, dan saraf. Mengonsumsi segenggam kokeng-kokongen setiap hari dapat menjadi investasi kecil untuk kesehatan jangka panjang. Keempat, telur seringkali disalahpahami. Padahal sebenarnya adalah sumber protein lengkap yang luar biasa. Artinya, telur mengandung semua asam amino esensial yang dibutuhkan tubuh untuk membangun dan memperbaiki jaringan. Bagi lansia, protein ini sangat vital untuk pemeliharaan dan perbaikan otot, membantu mencegah sarkopenia, dan menjaga kekuatan fisik. Telur juga merupakan salah satu dari sedikit sumber makanan alami yang mengandung kolin, nutrisi penting untuk kesehatan otak dan memori. Kolin terlibat dalam produksi asetilkolin, neurotransmitter yang berperan dalam fungsi kognitif. Selain itu, telur juga kaya akan vitamin B12, yang sangat penting untuk kesehatan saraf dan pembentukan sel darah merah. Kekurangan vitamin B12 seringkali dikaitkan dengan masalah neurologis dan anemia pada lansia. Telur juga menawarkan lemak sehat yang bermanfaat bagi kesehatan jantung. Konsumsi telur secara moderat dan teratur adalah cara yang efektif dan ekonomis untuk memenuhi kebutuhan nutrisi penting ini. Kelima, buah beri blueberry atau strawberry. Buah beri seperti blueberry dan raspberry adalah permata kecil yang penuh dengan nutrisi. Mereka adalah sumber antioksidan yang sangat baik, terutama antosianin yang memberikan warna cerah pada buah beri dan memiliki sifat anti-inflamasi yang kuat. Antiinflamasi ini membantu mengurangi peradangan kronis di tubuh, yang sering menjadi pemicu berbagai penyakit pada lansia. Selain itu, buah beri juga kaya akan vitamin C, yang esensial untuk kesehatan kulit, membantu produksi kolagen, dan memperkuat sistem kekebalan tubuh, membantu lansia melawan infeksi. Kandungan serat yang tinggi dalam buah beri juga sangat bermanfaat untuk pencernaan yang sehat, dan membantu menjaga kadar gula darah tetap stabil. Mengonsumsi buah beri secara rutin adalah cara lezat untuk mendapatkan dosis antioksidan dan vitamin yang tinggi. Keenam, minyak kelapa murni. Minyak kelapa murni, visi, adalah sumber lemak sehat yang unik dan dapat menjadi alternatif yang baik. Minyak ini kaya akan asam lemak rantai menengah MCT yang dicerna dan dimetabolisme secara berbeda oleh tubuh dibandingkan lemak lainnya. MCT dapat menyediakan energi cepat dan stabil, yang sangat bermanfaat bagi lansia yang membutuhkan dorongan energi tanpa lonjakan gula darah. Beberapa penelitian awal juga menunjukkan potensi MCT dalam mendukung fungsi kognitif, khususnya pada lansia. Minyak kelapa murni juga memiliki sifat antimikroba karena kandungan asam lauratnya yang dapat mendukung sistem kekebalan tubuh. Meskipun tinggi lemak jenuh, MCT dalam VCO memiliki struktur yang berbeda, sehingga dianggap lebih mudah dicerna dan digunakan sebagai energi. Penggunaannya bisa sebagai pengganti minyak goreng lain, untuk menumis, atau sebagai tambahan dalam minuman. Ketujuh, tempe. Tempe adalah makanan fermentasi tradisional yang merupakan sumber protein nabati yang luar biasa. Alternatif yang sangat baik,
terutama bagi lansia yang mungkin memiliki pembatasan pada produk susu atau alergi tertentu. Tempe kaya akan probiotik akibat fermentasi, yang mendukung kesehatan pencernaan dan menjaga keseimbangan mikrobioma usus yang optimal. Usus yang sehat berarti penyerapan nutrisi yang lebih baik dan sistem kekebalan tubuh yang lebih kuat. Selain itu, tempe juga merupakan sumber kalsium yang baik, penting untuk kesehatan tulang dan mencegah osteoporosis, serta zat besi yang membantu mencegah anemia. Protein dalam tempe juga mendukung pemeliharaan dan perbaikan otot, sama seperti telur. Tempe sangat serbaguna. Dapat diolah menjadi berbagai hidangan lezat dan bergizi tinggi, menjadikannya pilihan makanan yang ekonomis dan bermanfaat. Kedelapan, ubi jalar. Ubi jalar adalah karbohidrat kompleks yang memberikan energi stabil, tanpa menyebabkan lonjakan gula darah yang drastis. Ini menjadikannya pilihan yang lebih baik daripada karbohidrat sederhana untuk lansia yang membutuhkan energi berkelanjutan sepanjang hari. Ubi jalar sangat kaya akan beta-karoten, yang diubah tubuh menjadi vitamin A. Sangat penting untuk kesehatan mata, terutama penglihatan malam dan kulit. Kandungan serat yang tinggi dalam ubi jalar juga sangat bermanfaat untuk pencernaan yang lancar dan membantu mengontrol kadar gula darah. Selain itu, ubi jalar adalah sumber kalium yang baik, mineral penting untuk keseimbangan cairan dalam tubuh dan pengaturan tekanan darah, yang sangat relevan bagi lansia untuk mencegah hipertensi. Kesembilan, teh hijau. Teh hijau adalah minuman yang kaya akan antioksidan, terutama katekin, seperti EGCG, epigallocatechin galat. Katekin ini memiliki sifat antiinflamasi dan dapat membantu meningkatkan metabolisme tubuh. Antioksidan dalam teh hijau juga mendukung kesehatan jantung dan sirkulasi darah yang lancar, membantu menjaga pembuluh darah tetap elastis, dan mengurangi risiko penyakit jantung. Penelitian juga menunjukkan bahwa polifenol dalam teh hijau dapat meningkatkan fungsi otak, termasuk memori dan kewaspadaan, mengganti minuman manis atau berkafein tinggi dengan teh. Hijau adalah pilihan cerdas untuk mendapatkan manfaat kesehatan yang signifikan tanpa efek samping yang merugikan. 10 jeruk dikenal luas sebagai sumber vitamin C yang sangat tinggi. Vitamin C adalah antioksidan kuat yang esensial untuk kesehatan kulit, membantu produksi kolagen yang menjaga elastisitas kulit dan sistem kekebalan tubuh. Bagi lansia, kekebalan tubuh yang kuat sangat penting untuk melawan infeksi. Selain vitamin C, jeruk juga mengandung flavonoid yang memiliki sifat antiinflamasi, membantu mengurangi peradangan di tubuh. Kandungan serat dalam jeruk juga mendukung pencernaan yang sehat dan membantu menjaga kadar kolesterol. Jeruk juga mengandung kalium yang berkontribusi pada pengaturan tekanan darah. Mengonsumsi jeruk secara teratur adalah cara yang mudah dan lezat untuk mendapatkan dosis vitamin dan mineral penting. 4 makanan tradisional tambahan yang mudah didapat selain 10 makanan super yang telah kita bahas. Ada 4 makanan tradisional lain yang mudah didapat, lezat, dan sangat bermanfaat untuk kesehatan lansia. Pertama, kencur, tanaman. Herbal ini bukan hanya bumbu dapur, tapi juga memiliki khasiat obat. Kencur dikenal dapat membantu meredakan pegal-pegal dan nyeri sendi yang sering dialami lansia. Kandungan anti-inflamasinya dapat mengurangi peradangan. Kencur juga baik untuk meningkatkan nafsu makan dan menghangatkan tubuh. Sangat cocok dikonsumsi sebagai minuman jamu atau ditambahkan dalam masakan. Kedua, kunyit. Rimpang berwarna kuning ini adalah salah satu superfood tradisional. Kurkumin dalam kunyit adalah antioksidan dan agen antiinflamasi yang sangat kuat, membantu mengurangi risiko penyakit kronis dan mendukung kesehatan otak. Kunyit juga dikenal baik untuk pencernaan dan dapat meningkatkan kekebalan tubuh. Bisa ditambahkan dalam masakan, dibuat jamu, atau dicampur ke minuman hangat. Ketiga, beras merah sebagai alternatif nasi putih. Beras merah adalah karbohidrat kompleks yang sangat baik untuk lansia. Kandungan seratnya yang tinggi membantu menjaga kesehatan pencernaan, mencegah sembelit, dan mengontrol kadar gula darah agar tetap stabil. Beras merah juga mengandung vitamin B kompleks dan mineral penting yang mendukung energi dan metabolisme tubuh secara keseluruhan. Keempat, daun katuk. Sayuran hijau lokal ini adalah sumber nutrisi yang sering diabaikan. Daun katuk kaya akan vitamin K untuk kesehatan tulang, vitamin C untuk kekebalan tubuh, dan zat besi untuk mencegah anemia. Selain itu, daun katuk juga mengandung antioksidan yang membantu melindungi sel-sel tubuh. Mudah ditemukan di pasar tradisional dan bisa diolah menjadi sayur bening atau tumisan. Video ini menekankan
bahwa mengonsumsi makanan-makanan ini secara teratur sebagai bagian dari diet seimbang dapat membantu lansia tetap aktif, sehat, dan menikmati tahun-tahun terakhir mereka dengan vitalitas. Video ini juga mendorong pemirsa untuk membagikan informasi tersebut kepada lansia lainnya. Memasukkan makanan-makanan bergizi ini ke dalam pola makan harian mungkin terdengar mudah, tetapi seringkali ada tantangan, seperti nafsu makan yang berkurang, masalah gigi, atau kondisi kesehatan tertentu. Kuncinya adalah variasi dan porsi yang tepat. Tidak ada satu makanan pun yang bisa memenuhi semua kebutuhan nutrisi. Oleh karena itu, penting untuk mengombinasikan berbagai jenis makanan yang telah kita bahas. Untuk ikan gabus bisa dikonsumsi 2-3 kali seminggu dalam porsi sedang, sekitar 85-100 gram. Sayuran hijau sebaiknya ada di setiap porsi makan utama, setidaknya 2-3 porsi sehari. Kacang-kacangan bisa menjadi camilan sehat dalam jumlah segenggam kecil per hari. Untuk telur, 1-2 butir per hari umumnya aman bagi sebagian besar lansia, kecuali ada kondisi medis tertentu yang mengharuskan pembatasan. Buah beri atau buah-buahan lain bisa dikonsumsi 1-2 porsi setiap hari. Penggunaan minyak kelapa murni dapat digunakan sebagai dressing salad atau untuk menumis ringan. Tempe bisa menjadi pengganti lauk harian dengan porsi sedang. Ubi jalar bisa dikonsumsi sebagai pengganti nasi 1-2 kali seminggu. Teh hijau aman diminum 1-3 cangkir sehari. Sedangkan jeruk, 1 buah per hari sudah mencukupi kebutuhan vitamin C untuk kencur dan kunyit. Bisa ditambahkan dalam masakan atau minuman herbal secara teratur. Beras merah bisa menggantikan nasi putih beberapa kali seminggu. Dan daun katuk bisa dimasukkan dalam menu sayuran harian. Penting untuk selalu mendengarkan tubuh Anda dan jika ada keraguan, konsultasikan dengan dokter atau ahli gizi untuk mendapatkan rekomendasi yang personal dan aman. Jadi, Bapak dan Ibu sekalian, inti dari semua pembahasan kita hari ini sangatlah jelas. Nutrisi adalah pilar utama bagi lansia untuk menjalani hidup yang aktif, sehat, dan penuh vitalitas. Ini bukan sekadar teori, melainkan sebuah realitas yang dibuktikan langsung oleh kisah Nenek Marni. Perjalanannya dari keluhan umum lansia hingga menjadi sosok yang energik dan bersemangat adalah cerminan betapa besar dampak dari pola makan yang disesuaikan dan diterapkan dengan konsisten. Kita telah menyelami beragam makanan super yang dapat menjadi fondasi diet seimbang Anda, dari ikan gabus yang kaya protein albumin untuk pemulihan dan kekuatan, sayuran hijau yang menjadi perisai antioksidan, hingga telur sebagai sumber protein lengkap. Tidak lupa, kacang-kacangan untuk ketajaman fokus, buah beri untuk daya tahan tubuh, dan minyak kelapa murni yang memberikan energi optimal. Kita juga membahas tempe sebagai protein nabati yang hebat, ubi jalar untuk energi stabil, teh hijau yang kaya antiinflamasi, dan jeruk yang menjadi benteng kekebalan tubuh Anda. Tidak hanya itu, kita juga menambahkan 4 permata tradisional yang mudah didapatkan, kencur untuk pegal-pegal dan nafsu makan, kunyit sebagai anti-inflamasi alami, beras merah untuk pencernaan dan energi stabil, serta daun katuk yang kaya vitamin dan mineral penting. Mengonsumsi makanan-makanan ini secara teratur, dengan porsi yang tepat dan bervariasi, adalah investasi terbaik untuk kesehatan jangka panjang Anda. Ini bukan tentang diet ketat yang menyiksa, melainkan tentang memilih dengan bijak apa yang kita masukkan ke dalam tubuh. Mendukung setiap sel agar berfungsi optimal di usia senja. Memastikan Anda tidak hanya hidup lebih lama, tetapi juga hidup lebih berkualitas. Ingatlah, Bapak dan Ibu, tubuh Anda adalah aset paling berharga yang Anda miliki. Dengan memberikan nutrisi yang tepat dan perhatian yang konsisten, Anda akan merasakan perbedaan besar dalam tingkat energi, kekuatan fisik, ketajaman pikiran, serta kebahagiaan Anda dalam menjalani hari-hari. Anda berhak untuk menikmati setiap momen di usia emas ini dengan penuh semangat dan kemandirian. Bagaimana, Bapak dan Ibu? Apakah Anda siap untuk memulai perjalanan nutrisi yang lebih baik demi hidup yang lebih aktif dan bersemangat? Saya mengajak Anda untuk menghindari kebiasaan buruk, seperti konsumsi gula berlebihan, makanan olahan, dan lemak jenuh yang dapat mempercepat proses penuaan. Mulailah secara bertahap. Satu perubahan kecil setiap harinya bisa membawa dampak besar. Dan jangan simpan informasi berharga ini untuk diri sendiri. Mari kita ajak teman-teman lansia lainnya untuk menyaksikan video ini dan sama-sama belajar. Bagikan video ini kepada mereka yang Anda sayangi, agar semakin banyak lansia di sekitar kita yang bisa merasakan manfaat dari nutrisi optimal
dan menikmati masa tua dengan penuh kebahagiaan dan kesehatan. Bersama-sama, kita bisa menciptakan komunitas lansia yang lebih sehat dan berdaya. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan ragu untuk like video ini, komen di bawah dengan pengalaman atau pertanyaan Anda, share ke teman-teman, dan pastikan Anda sudah subscribe ke channel Lansia Wajib Sehat agar tidak ketinggalan video-video informatif kami berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam sehat.